warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Apa kabar Bapak dan Ibu? Alhamdulillah baik-baik. Dengan Bapak Kepala UPT, gimana kabarnya Pak Tarno? Alhamdulillah sehat, walaupun perjalanan kena lumpur. Habis hujan kemana-mana. Dan ini mohon maaf nih, jaringan baru muncul nih Bu untuk di Kecamatan Busang, jadi baru bisa on ini. Tadi tidak ada gangguan. Iya, saya mau nyapa dulu Pak Busang yang sudah baik. Kami akan perkenalkan ada di Dinas Pendidikan para pejabat, ada Bapak Sekretaris, ada Kabid PMPTK Pak Abbas, ada Kasih Peningkatan Tenaga Mutu dan Kependidikan Bu Sriwati, ada Ibu Hamidah, Kasih Penyetaraan. Apa kabar Bu? Ada Bu Rika, Kasubag Program Dinas Pendidikan. Ada Bu Rianti, Kasubag Umum. Halo Bu Rianti, kelihatan enggak? Bu Rani, Peningkatan Tenaga Mutu untuk SD. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Baru saya mau nyapa tadi Kepala UPT, ini yang di baju merah dari SD mana ya Bu? Bu Kadis, Bu Johana sepertinya bermasalah Bu dengan mic-nya Bu. Dilanjut Bu. Dengan Ibu Nuriati. Ibu Nuriati. Ibu. Ya Bu, kenapa? Bu? Baik Bu. Ada yang perlu disampaikan untuk Dinas Pendidikan Bu? Apa permasalahan yang dihadapi selama diam di dalam rumah? Pelaksanaan ujian gimana Ibu? TK ya? TK gimana Ibu? Anak-anak TK? Baik Bu. Guru-gurunya pakai aplikasi WA aja Bu, kasih tugas. Bisa masuk TPRI nggak di sana Ibu? Maksudnya masuk setiap hari? Nggak, nontonnya TVRI ini siarannya masuk nggak Ibu? Oh, belum semuanya yang bisa nonton Bu, karena kalau siang itu nggak ada lampu Bu. Oh, Iya, paling yang pakai genset hidup siang baru bisa nonton Bu. Baru tadi pagi ada pengumuman dari Pak Kades supaya itu nonton di TV, cuman nggak ada lampu juga Bu. ya Bu, nanti siapa tahu ada yang baik hati yang punya genset, minta di-save materinya Bu, nanti dikasih tahu sama murid-murid kita ya. Karena untuk TK itu sih, pada prinsipnya saya tonton di TV edukasi itu bentuk pembelajaran aja. Iya, life skill yang umpamanya anak itu kayak bermain congklang, bermain apa, itu anak-anak diarahkan seperti aja supaya mereka tidak boring di dalam rumah Bu. Iya Bu. Terus ada masalah lainnya Bu. Ada sih atau gimana, masalah insentif, bos, BOP PAUD atau yang lain? Masalahnya Ibu, kalau di tempat kami ini paling kendala kalau tentang BOP, kalau ada apa dari instruksi dari dinas, kalau tidak ada sinyal susah untuk menghubungi teman-teman Bu. Kadang kami lambat untuk direkap begitu. Tapi ini sudah semua kan tidak tahu juga, ini sudah SPJ sudah dikumpulkan kah? Tidak ada masalah Bu. Terus aja Bu. Tidak ada masalah Bu ya? Iya. Bisa saya lanjut ke yang lain? Pak Budi, Assalamualaikum Pak. Selamat pagi Bu Roma. Pagi Pak. Ya.
Kalau untuk saya di SD 002 di kecamatan Bu, saya di Longleesnya. Di Longlees ya, silakan Pak. Ya. Nah, jadi untuk di SD kita ya sesuai dengan anjuran dari Dinas Pendidikan dan juga melalui pemerintah desa Bu setempat berkaitan dengan permasalahan COVID-19 ini di tempat kami ini kan cukup ketat Bu ya. Artinya kita maupun di masyarakat dan di gereja maupun di tempat ibadah dan sekolah itu kan kita dilarang keras untuk berkumpul Bu. Nah jadi kita seperti kemarin untuk penyerahan soal kepada anak-anak pun ya kita juga menghormati aturan yang ini oleh mereka di desa, artinya kita menghormati keputusan bersama untuk soal-soal itu dibagikan ke masing-masing murid melalui murid yang mengambil di rumah guru. Jadi bukan kita mengumpulkan di suatu tempat atau di sekolah. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua berkaitan dengan COVID-19 melalui pembelajaran dan tugas untuk di Kecamatan Busang khususnya di Desa Longlees ini. Nah, seperti kita tahu bersama bahwa di sini pertama penerangan Bu kita tidak bisa. Nah, terus yang kedua kebanyakan daripada orang tua murid atau masyarakat itu tidak seperti di kota, artinya menggunakan televisi. Nah, itu yang sementara yang terakhir yang kita dapat itu bisa mengakses TPRI itu melewati HP. Nah, tetapi masyarakat kemungkinan besar itu bisa mengakses kalau memang mereka mengaktifkan atau jaringan Telkomsel yang ada di kecamatan kita ini bagus Bu. Seperti tadi kan kita sulitan dari subuh itu sudah kehilangan jaringan Bu di kecamatan kita ini. Nah itu yang kendala kita untuk berkomunikasi dengan masyarakat ataupun dengan teman-teman lain yang ada di sekitar kita di sini. Nah, itu. Nah terus yang ketiga berkaitan dengan keadaan kita di sekolah seperti dengan anjuran daripada Kepala Dinas bahwa kita libur, ya artinya meskipun libur kita juga tetap membuka sekolahan ini sesuai dengan aturan yang berlaku sekarang ini. Nah, untuk yang lain-lainnya Bu, masalah insentif ya kita mengikuti apa yang sudah diaturkan oleh Kepala Dinas. Begitu juga dengan masalah dana BOS. Untuk sekarang ini kita sudah membahas untuk peng-SPJ-an Bu. Nah, dilanjutkan juga dengan masalah afirmasi. Kami di Busang juga alhamdulillah, artinya kita di Busang ini sudah semuanya sekolah-sekolah yang mendapatkan afirmasi itu sudah ada di tempatnya masing-masing Bu. Artinya afirmasi itu barang-barangnya sudah ada. Tinggal pelaporan ke Dinas Pendidikan Bu Roma. Ya. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Jadi ini kebetulan ada Ibu Sri bisa menjelaskan tentang guru yang belum memiliki NUPTK ya. Iya betul Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Sri. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Semoga Bapak Ibu yang berada di Kecamatan Busang juga dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tadi diminta oleh Ibu Kadis untuk menjelaskan masalah tentang guru-guru yang belum memiliki NUPTK. Berdasarkan Permendikbud nomor 25 tahun 2019, yaitu tentang Juknis BOS, bahwa pembayaran guru honorer murni dari sekolah itu bisa dibayarkan melalui anggaran BOS jika guru-guru tersebut atau tenaga pendidik tersebut memiliki NUPTK. Nah, di sini ini permasalahan yang sangat pelik sekali bagi kita di
khususnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur, karena ada ribuan guru kita yang rata-rata belum memiliki UNPTK. Nah, jadi untuk mengatasi hal tersebut ada beberapa persyaratan yang memang harus kita ambil kebijakan, dan saya dengar alhamdulillah kemarin Ibu Kadis sudah menunjuknya, mudah-mudahan bisa cepat direalisasikan. Pertama yaitu guru-guru tersebut itu masa kerjanya harus 2 tahun masa kerja. Itu. Jadi harus sudah melaksanakan tugas selama 2 tahun. Selain itu juga guru-guru tersebut ini harus sudah S1. Baik tenaga pendidikannya juga harus, tenaga pendidik dan kependidikan harus memiliki ijazah S1. Itu persyaratan yang sangat diutamakan. Dua poin itu yang sangat diutamakan untuk penerbitan NUPTK tersebut. Nah, jadi masa kerja ini yang mungkin ada kebijakan dari Dinas Pendidikan nanti. Terus masalah yang ketiga yaitu SK honorer itu minimal harus diterbitkan oleh Dinas Pendidikan. Kemarin saya dapat informasi dari Pak Imron, katanya sudah ada. Mudah-mudahan nanti Bunda bisa menjelaskannya. Saya kebetulan tidak mengikuti beberapa kali rapat kegiatan ini. Mudah-mudahan sudah bisa direalisasikan. Sudah ada kesepakatan seperti itu. Jadi masalah SK. Nah, terus yang menjadi persyaratan bagaimana SK tersebut bisa diterbitkan oleh Dinas Pendidikan, yaitu guru tersebut ini harus daftar nama yang dikirim oleh sekolah melalui UPT itu harus diketahui oleh UPT dan pihak kecamatan bahwa sekolah tersebut betul-betul sangat membutuhkan tenaga guru yang diharapkan oleh sekolah tersebut. Mungkin lebih saya poin-poin itu dulu, nanti mungkin ada penjelasan yang lain mungkin dari Ibu Kadis bisa menanggapi dulu seperti apa, karena kebetulan saya belum beberapa hari yang lalu tidak mengikuti kegiatan rapat tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi terima kasih Bu Sri untuk penjelasannya. Untuk dana BOS untuk pembayaran yang belum memiliki NUPTK di sekolah Bapak itu bisa diajukan melalui SK Kepala Sekolah, bersurat kepada Dinas Pendidikan, ditandatangani oleh Kepala UPT dan Kecamatan. Kalau ada camat, kalau tidak ada camat, bisa juga sekcamnya. Jadi tolong dikirim itu nanti pengajuan. Setelah itu akan kami buat secara keseluruhan. Jadi tidak langsung ke sini ke sana, tidak. Tapi yang belum memiliki NUPTK itu langsung dikirim ke Bapak Sekretaris atau Kasubag Umum. Nah, jadi nanti dari situ saya tindak lanjuti ke Bu Sri. Nah, supaya apa? Supaya penertiban tentang kepegawaian itu jelas dan terarah. Jadi nanti tolong diakomodir seluruhnya ke satu pintu Bu Rianti dengan Pak Sekretaris. Nanti setelah diverifikasi ada tanda tangan kepala UPT, kepala sekolah, dan juga absen dilampirkan, maka mulai dia contoh. Guru itu mengajar umpamanya dari 2019 sampai sekarang. Nah itu dilengkapi dengan SK dari kepala sekolah Bapak Ibu, ditandatangani oleh komite sekolahnya. Diketahui ya Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang belum menerima dana BOS karena belum dana BOS yang belum menerima gaji melalui dana BOS, kalau tidak memiliki NUPTK ada kebijakan seperti yang saya sampaikan tadi. Sudah paham Bapak dan Ibu? Kalau enggak saya ulangi lagi. NUPTK atau masih honor sekolah itu disampaikan ada SK kepala sekolah, pamannya dalam sekolah 1 di Longleh S 002 ada 5 orang, jangan per orang-orang, tetapi
1 lembar aja Pak. Jadi pengajuannya 1. Tapi di lama itu ditandatangani komite sekolah, nanti ada kepala PT, camat, dan kepala sekolah. Supaya apa? Ada dasar kami. Nanti ketika pemeriksaan Bapak Ibu tidak kena dalam penggunaan dana BOS. Sudah paham Bapak dan Ibu? Jadi tolong yang honor di sekolah dibayarkan gajinya, tetapi melalui SOP yang kami buat. Nanti akan dibuat Pak Kasubag, Ibu Kasubag dan Sekretaris, alurnya nanti akan kami rapatkan supaya satu formatnya supaya nanti sama semuanya. Nanti akan kami WA-kan di grup UPT. Sudah jelas? Silakan Pak tentang UAN supaya tidak menjadi masalah nanti di lapangan. Kenapa Pak kasih kurikulumnya pendistribusian soal untuk yang ujian. Monggo Pak, silakan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, Bapak-bapak, Ibu, untuk kegiatan ujian sekolah atau PMT dalam hal ini SD itu pada garis besarnya semuanya pakai PMT, hanya beberapa sekolah yang menggunakan online di kota. Untuk pendistribusian soal itu karena sifatnya penugasan itu bisa sekaligus dengan menggunakan pembiayaan pengganti dari ujian sekolah yang dibiayai BOS. Jadi penggandaan soal dari penugasan mandiri terstruktur, modelnya penugasan mandiri terstruktur itu diamanahkan di kurikulum 2013. Kan ada PMT, ada PMTT. Nah, kita pakai PMT karena jadwalnya sudah tersusun, waktunya juga sudah disepakati, berarti yang namanya terstruktur. Jadi Bapak Ibu, nanti kepala sekolah bisa membuat tim yang dimana mekanisme untuk pengasihan soal bisa sekaligus sampai 8 hari, tapi dikerjakan per mata pelajaran sesuai jadwal yang sudah dikeluarkan oleh Ibu Kadis melalui surat edarannya. Hal ini untuk menghindari supaya anak tidak stres kalau terlalu banyak, maka waktunya diperpanjang 1 hari 1 mata pelajaran saja, karena khawatir nanti kalau banyak tugas terjadi stres dan turun imun anak tersebut. Nah, jadi pembiayaannya dibebankan boleh dengan dana BOS Bapak Ibu ya. Kemudian jangan lupa dalam pembagian soal itu tetap menjaga prosedur dan protokol pencegahan virus ya. Jadi nanti di RKS-nya bisa ada tim untuk akomodasi untuk penggandaan soal itu sebagai ganti dari pelaksanaan USBN. Kemudian juga boleh yang menggunakan daring atau dalam jaringan itu boleh dibiayai BOS untuk gurunya, yaitu paket data yang 100.000 itu boleh dimasukkan di dalam RKS-nya ya. Nah, itu. Nah, untuk PMT ini hanya untuk nilai tambahan nanti. Kita akan menunggu juknis ijazahnya dulu. Untuk kelulusan itu sudah jelas di dalam Permendikbud dan juga dalam edaran Kepala Dinas itu 5 semester terakhir, 2 semester di kelas 4, 2 semester di kelas 5, dan 1 semester kasal di kelas 6. Itu yang menentukan lulus dan tidaknya. Jadi untuk PMT ini akan dihitung lagi dengan
aspek yang lain seperti penugasan, seperti portofolio atau seperti praktek yang sudah dilakukan oleh sekolah baik di semester 1 maupun yang sempat di semester 2. Nanti kita akan kirim aplikasinya, perhitungan nilai untuk ujian sekolah yang akan dicantumkan di ijazah. Itu untuk PMT kita. Jadi intinya untuk distribusi PMT diatur, yang penting tidak ada kerumunan massal, jadi bisa orang tuanya ngambil atau ada tim yang dibentuk oleh sekolah untuk mengantar, bekerja sama dengan UPT dan pihak-pihak lainnya. Yang jelas kegiatan PMT bisa berjalan, bisa dilaksanakan ujian kemampuan pengetahuan oleh siswa dengan metode penugasan mandiri terstruktur. Ya itu untuk penjelasan. Mungkin ada pertanyaan yang mungkin bisa didalami dari apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke operator. Assalamualaikum Pak Imron. Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Pak Rudi ini Bu. Pak. Oh, ya siap Pak Rudi. Iya, SD 002 Busang Pak Imron. Ya, siap Pak Rudi. Saya kurang monitor tadi Pak yang penentuan untuk kelulusan kelas 6 tadi Pak Imron. Untuk penentuan kelas 6 itu hanya melihat 5 semester terakhir. Semester 1 di kelas 4, semester 2 di kelas 4, semester 1 di kelas 5, semester 2 di kelas 5, dan semester 1 di kelas 6. Jadi dilihat rata-ratanya, kemudian ditambah dengan penilaian perilakunya minimal baik. Jadi di sekarang itu bisa sudah melakukan rapat dengan dasar 5 semester tersebut, dengan dasar juga perilaku anak tersebut. Jadi melalui rapat Dewan Guru itulah yang menentukan kelulusan. Jadi kelulusan itu sepenuhnya menjadi hak daripada satuan pendidikan. Ya. Ya itu Pak Rudi. Terima kasih Pak Imron. Oke, siap. Mungkin yang lain. Assalamualaikum Pak Imron. Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya SD 01 Busang. Ya, silakan Pak Suryansa. Nih pengen tanya yang untuk nilai ujiannya kayak apa itu Pak? Kan dilaksanakan ujian mulai kemarin. Oh iya. Apakah dicantumkan di dalam ijazah atau kayak apa perhitungan itu Pak? Ya, jadi begini Pak Suryansa, kita ini memang benar-benar tidak tahu nanti format ijazahnya terkait dengan adanya pandemi ini ya. Tapi kita sudah berusaha apabila nanti terjadi ijazah formatnya itu sama seperti tahun yang kemarin, yang isinya kan 2 tabel. Yang pertama tabel rata-rata rapot, ya kan? Nah itu diambil 5 semester. Yang berikutnya adalah tabel US, ujian sekolah. Karena ujian sekolah pada saat ini dibatalkan pelaksanaannya yang secara klasikal, maka kita rubah bentuknya menjadi PMT itu. Tetapi PMT itu bukan nilai murni dari penugasan tersebut. Biasanya kan karena ada, mohon maaf, ada kerjasama dengan orang tua apa, kadang-kadang nilainya juga melunjak. Tapi tidak masalah, karena memang untuk kolaborasi supaya anak tetap tinggal di rumah dan tetap menjalankan aktivitas belajar. Itu ada salah satu bagian berikutnya adalah ketika sekolah yang terbitnya surat edaran Kadisdik tentang belajar di rumah itu kan memberikan soal-soal, memberikan tugas prakarya dan lainnya. Nah itu nanti juga diambil oleh sekolah mana yang merupakan portofolionya,
misalkan ada yang menggambar, disuruh gambar, itu ya, ada yang membuat tulisan. Karena di setiap sekolah nanti berbeda-beda cara menggali kemampuan anak didiknya, tergantung kepada di mana biasanya budaya sekolah itu berada. Mungkin di Busang berbeda yang dikasihkan, cuma kompetensinya kan sudah ada di pemerintah, itu ada, tinggal caranya berbeda-beda. Jadi nanti PMT itu dipakai salah satu aspek untuk menulis sebagai nilai ujian sekolah setelah ditambahkan dengan aspek-aspek yang lain. Nah, nanti kami akan buat format aplikasi Excel. Bapak tinggal, guru-guru saya tinggal mengisi, oh saya sudah portofolio, misalkan peserta didik namanya si Andi, oh Andi telah mengumpulkan tugas ini, penugasan, nilainya berapa, kemudian oh sudah ada praktek membuat apa, ketika belajar dari rumah. Oleh sebab itu tidak boleh belajar dari rumah hanya satu metode mengerjakan soal saja, tetapi harus bervariatif ya. Ada juga yang life skill, attitude, itu termasuk proyek, dilihat membantu ibunya membersihkan tempat tidurnya misalkan ya, atau apa, dikirim buktinya, dinilai oleh gurunya. Nah, itu nanti masuk dalam aspek project atau penugasan. Itu. Jadi nanti setiap sekolah akan melakukan sebuah asesmen terhadap semua peserta didiknya yang akan berbeda-beda setiap sekolah melakukannya ya. Jadi setiap sekolah memang melakukan berbeda-beda, tetapi tujuannya sama, yaitu menggali tentang potensi-potensi yang ada di SKL yang ada di kelas 6 itu ya. Nah, untuk PMT-nya itu untuk ranah pengetahuan, karena di kurikulum 13 itu kan harus ada K1-nya ranah spiritualnya, K2-nya tentang ranah sosialnya, di mana mereka di keluarga itu kayak apa, itu dinilai juga. Kemudian ranah K3, ranah pengetahuannya juga termasuk PMT dan penugasan mengerjakan soal. Kemudian ranah prakteknya. Ya, jadi nanti semua guru diusahakan bisa memilah-milah, nanti dimasukkan di aplikasi Excel yang kami buat di dinas dengan presentasi yang proporsional, sehingga nanti akan muncul di tabel terakhir itu nilai US-nya. Nah, itulah nanti yang ditulis oleh sekolah ketika nanti ada ijazahnya. Tapi kita akan lihat juknisnya juga di juknis penulisan nanti. Karena sekarang ini memang berbeda, tahun-tahun berbeda. Tapi yang jelas, saya instruksikan semua sekolah melakukan PMT, melakukan UN bila bicara daring, ya, kemudian mengambil nilai-nilai praktek, mengambil nilai-nilai tugas, mengambil nilai-nilai portofolio, hasil-hasil siswa yang sudah diperoleh yang bagus. Misalnya kayak kemarin di Kombe ada tugas menggambar tentang COVID-19, ada yang sudah bagus bahkan masuk ke media surat kabar elektronik itu yang namanya Advan kalau tidak salah, itu sudah membuat sebuah sketsa atau sebuah gambar tentang COVID. Nah, itu termasuk portofolio karyanya yang sudah bagus. Nah, oleh sebab itu ini kan masih ada waktu sebelum menjelang pengumuman tanggal 5 Juni, semua kepala sekolah menginstruksikan kepada gurunya untuk mengambil aspek-aspek penilaian
yang sudah saya jelaskan tadi, penugasannya berapa di rata-rata, portofolionya berapa, kemudian PMT-nya berapa, nanti dimasukkan di dalam aplikasi Excel perhitungan. Nah, nanti muncullah nilai ujian sekolah yang akan ditulis di ijazah. Pasti nanti hasilnya tidak sama semua peserta didik, tidak ada yang nilainya 90 kayak apa ya, mengarang gitu ya, enggak boleh ya. Itu makanya ini masih ada waktu, silakan mengambil aspek-aspek asesmen belajar dari rumah ya, termasuk melihat di televisi. Kalau memang ada pertanyaan bisa dilontarkan pertanyaan itu, nanti jawabannya bisa melalui WA atau bisa apa ya, gimana caranya guru kelas 6 itu bisa menggali dari aspek penyusun daripada ujian sekolah tadi, karena kita tidak lagi ujian di kelas, tidak boleh kumpul-kumpul, jadi ya agak sedikit ribet, tetapi saya yakin di SD ini kan masih terus ini, artinya kita tidak juga boleh menjustifikasi ini nilainya 4, tidak, belum tentu, karena ini masih proses anak SD ini ya, masih SMP, masih SMA. Oleh sebab itu seluruh proses harus komprehensif, kemampuannya tidak boleh dipisah-pisah ini, jadi pengetahuan, keterampilan, sosial, dan religiusnya itu jadi satu kesatuan nilai, nanti akan dituangkan ke ijazah. Itu Pak ya, Pak Suryansa. Jadi nanti tunggu untuk aplikasi Excel-nya. Yang jelas gurunya disuruh mengumpulkan aspek-aspek penilaian akhirnya ya, seperti portofolio, penugasan, PMT, atau praktek-praktek yang sudah dilakukan di rumah sebagai bentuk penilaian asesmen belajar dari rumah. Itu Pak Suryansa. Iya Pak, makasih Pak. Ada lagi tambahan nih Pak. Ini kan kita nggak tahu ini masalah pandemi ini kan kapan berakhirnya, kita juga belum tahu persisnya. Apalagi kalau kita lihat skala nasional ya makin hari semakin bertambah. Nah kemudian untuk ini Pak, untuk anak 1 sampai 5 mekanismenya kayak apa nanti ulangannya? Apakah dari hasil tugas yang kami kasih itu atau kayak apa itu Pak? Ya. Di dalam surat edaran itu, di edaran Ibu Kepala Dinas sudah ada tentang UKK, ujian kenaikan kelas, itu ada. Ya memang kalau UKK ini tidak seperti anak kelas 6 mau ujian, perlu ada arahan dari dinas. Kalau UKK ini garis besarnya itu kebijakan daripada sekolah, anak ini bisa dinaikkan apa tidak, tentunya melalui proses musyawarah oleh Dewan Guru, melihat attitude-nya, kemudian kedisiplinannya ya, absensinya, kemudian dilihat juga prakteknya atau tugas-tugas di rumah untuk mengisi semester 2-nya. Jadi semester 2-nya nanti bisa aja dipakai seperti penugasan ini. Cuma soalnya dari sekolah. Kalau kelas 6 kan soalnya dari kabupaten yang sudah dibentuk gugus itu kemarin. Itu memang untuk kelas 6. Tapi untuk kelas 5 dan seterusnya itu yang menentukan soal PM penugasannya atau yang dianggap sebagai nilai akhir untuk pengetahuan itu diserahkan kepada sekolah. Bentuknya mau IC, mau apa, tapi saran saya ya memang baiknya bentuknya IC dan memang dikoreksi, kemudian ditambah dengan aspek-aspek yang lain seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, nah jadi yang penting tidak melakukan tes dengan mengumpulkan siswa lebih dari 5. Dan biasanya di daerah sulit untuk daring, ya dikasih tugas, dibentuk tim lagi, tim untuk penilaian
dari kelas 1 sampai kelas 5. Yang penting tidak menyulitkan dan tidak membahayakan terhadap pihak-pihak baik sekolah maupun anak didik terhadap pandemi ini, ya itu Pak. Jadi nanti raportnya sepenuhnya diserahkan kepada musyawarah guru yang dipimpin langsung oleh kepala sekolah. Kemudian untuk kapan itu masuk sekolah, kita juga akan menunggu arahan dari Pak Bupati, menunggu arahan dari pihak-pihak terkait apakah tanggal 20 batas akhir itu bisa masuk sekolah atau nanti diperpanjang lagi. Kita menunggu regulasi berikutnya. Tetapi secara nasional memang sampai tanggal 29 Mei secara nasional. Tetapi kalau nanti tim gugus COVID Kabupaten Kutai Timur menyatakan aman dan bisa sekolah, ya kita ikuti. Kalau toh masih harus belajar lagi di rumah, ya belajar lagi. Tetapi nanti saya akan hitungkan jam efektif, hari libur, kan ada kalendernya. Kalau memang efektif, ya tetap dikasih tugas, tapi tugasnya sekarang mengacu kepada kegiatan Ramadan. Kalau itu memang libur, hari libur di Kalbiknya ya libur supaya anak tidak terlalu jenuh, tidak terlalu ada istirahatnya. Tapi nanti setelah dihitung di Kalbik ada hari efektifnya, itu di masa Ramadan ya nanti diarahkan pada kegiatan-kegiatan keagamaan khususnya yang umat Muslim, disesuaikan dengan perkembangan umurnya. Misalkan kelas 1 harus ikro, kemudian tidur siang, sholat dan apa itu dikasih laporan. Artinya nanti sekolah harus sudah membuat format untuk Ramadan tanggal ini anak harus mengaji juz ini sampai berapa. Nah modelnya kayak gitu. Jadi tidak lagi model pengetahuan yang sifatnya pengetahuan sekolah, tapi kita sudah mengarah kepada KI 1, kepada religius, sekarang masuk ke bulan Ramadan. Nah itu, ini nanti kan dipakai untuk mendeskripsikan di rapot itu kalau ada deskripsinya, ya khususnya untuk mata pelajaran agama dan budi pekerti, ya. Jadi nanti Pak Suryansa untuk kegiatan kelas 1 kelas 5 karena masih jam efektif tapi Ramadan nanti dibuat kegiatan-kegiatan yang lebih banyak bernuansa mengisi bulan suci Ramadan, sehingga nanti sikap attitude anak pas nanti pasca pandemi ke sekolah juga akan lebih baik. Itu Pak, nanti kita arahkan juga dari dinas apa-apa yang harus dilakukan sekolah dalam mengisi bulan suci Ramadan. Itu Pak Suryansa. Makasih Pak, kami sambil nunggu juga nanti arahan dari dinas pendidikan nanti akan kami laksanakan. Ya. Makasih sekali lagi Pak. Ya Pak Suryansa. Gimana bos afirmasinya? Alhamdulillah. Ini sudah Pak. Jalan. Nah, oh sudah. Oh beres. Cuma sementara kebetulan saya masih di Montong ini Pak. Oh. Jadi barang-barangnya saya simpan masih di sini di rumah, tidak berani saya bawa ke sana. Yang penting barang sudah ada, kemudian administrasinya sudah tidak ada masalah. Alhamdulillah, karena ini akan menyangkut pemberian bos afirmasi pada sekolah-sekolah berikutnya. Jadi diusahakan tim harus clear, harus bagus dan tepat waktu ya. Terima kasih Pak Suryansa. Mungkin ya, yang lain. Pak Imran. Ya, siap. Tolong Pak sampaikan juga gimana untuk pelaporan kegiatan belajar di rumah dari sekolah. Kan kalau dalam rekapan yang Pak Imran bagian kemarin untuk besar masih ada beberapa SD, masih 3 SD yang belum ngirim. Oh
Oh ya. Ini SD 01 pasukannya online maupun di luar Kecamatan Pisang. Jadi tolong sampaikan sekalian supaya sama-sama jelas. Oh ya, ya. Ya, Bapak Ibu, ya, saya sampaikan. Halo, Prata. Ya, oke. Bapak Ibu, ya, saya hormati. Jadi di dalam sebuah program, sebuah kegiatan itu pasti ada bukti pertanggungjawaban bahwa program itu dilaksanakan. Oleh sebab itu, semua sekolah mempunyai kewajiban untuk melaporkan program apa yang sudah dilaksanakan. Untuk sementara itu adalah bukti fisik berupa video dan foto yang langsung masuk ke operator portofolio atau operator pengarsipan data kinerja sekolah, yaitu Mas Haris yang sudah saya share nomornya. Itu operator tunggal untuk SD dan SMP juga dalam melaksanakan pembelajaran dari rumah. Semua sekolah harus diisi. Nanti kalau ada sekolah yang tidak mengisi, pasti kita akan lacak apa alasannya, apakah karena jaringan atau memang tidak melaksanakan. Ya, berarti salah kalau tidak melaksanakan, karena ini memang amanah daripada negara untuk melaksanakan pembelajaran di rumah. Nanti ada yang namanya format laporan yang diisi, saya buatkan. Nanti lampirannya kan sudah masuk duluan. Ada format yang harus diisi. Nanti lagi saya susun semacam kayak paper itu. Jadi tanggal ini kelas 6 ngapain. Itu yang ngisi nanti ke gurunya masing-masing. Tanggung jawab dikumpulkan ke kepala sekolah membuat sebuah laporan itu. Nah, kalau di print, kalau ada fotonya ya ada di print lagi, tidak apa-apa. Nanti kalau sudah waktunya aman, itu bisa dikumpulkan ketika ada pertemuan di kabupaten. Ya, misalkan nanti ada pertemuan seperti biasa, nanti kalau ada pertemuan tentang Poska atau mau melakukan koordinasi dengan tim verifikasi masalah RKS atau lainnya, itu bisa dibawa nanti laporan itu. Jadi nanti laporan formatnya supaya cepat, nanti dibuat semacam, saya buatkan semacam format laporannya bahwa telah melakukan kegiatan-kegiatan belajar di rumah kelas 1 ngapain, targetnya apa, inputnya apa, gurunya siapa, berapa yang aktif, gimana cara melaksanakannya, tanggal ini. Nah, itu ada tabelnya. Sebelum tabel tentu ada kata pengantarnya, ada sambutan kepala sekolahnya. Jadi nanti dijilid yang rapi menjadi bentuk pelaporan pembelajaran selama di rumah. Nah, untuk sementara karena kementerian itu juga minta dalam bentuk file elektronik, maka melalui operator Mas Haris, semua sekolah wajib mengirimkan bukti fisik berupa foto atau video anak-anak dalam melaksanakan proses pembelajaran di rumah. Begitu Bapak-bapak kepala sekolah. Jadi yang belum, ya memang diusahakan harus masuk datanya apa yang telah dilakukan di rumah peserta didik kita, baik dari kelas 1 sampai kelas 6, khususnya di minggu ini kegiatan PMT-nya atau US-nya bisa dilaporkan untuk kelas. Nanti kalau sudah selesai, baru kelas-kelas berikutnya. Kalau paralel, nggak usah semuanya. Kalau kelas 1-nya misalkan ada 4, ya cukup mewakili 1 kelas berapa foto. Tidak semuanya, nanti terlalu banyak. Kecuali kalau mau laporan print out-nya. Kalau Bapak mau banyak, nggak apa-apa. Laporannya tebal, nggak apa-apa.
ya. Tapi kalau terlalu banyak nanti kadang-kadang tidak terbaca, hilang karena ada laporan sudah ngirim belum terbaca, terpaksa harus kirim lagi. Nah, untuk yang portofolio berupa pengiriman file, soft file itu diwakili aja kelas 1, kelas mana, kelas mana. Itu ya, supaya kami punya data karena ada lebih dari 300 dari SD, SMP yang harus kirim. Kalau ditambah dengan kelas paralelnya bisa ribuan itu. Jadi cukup satu mewakili kelas paralelnya. Tetapi kalau laporan print out-nya bisa di print semua apa-apa yang sudah dilakukan oleh peserta didik kita dan dilaporkan di sekolah. Itu Bapak. Ya Pak Eri. Ya Pak. Nah, kalau bisa nanti saya minta waktu untuk ada pengarahan dari Pak Heri atau dari Kasih PLS untuk guru-guru untuk prasekolah TK nih, betul ada kumpul di kantor UPT ini. Tadi kan sesi yang di SD belum sempat, baru menyapa aja tadi Bu Kepala Dinas, belum sempat arahan-arahan apa yang harus dilakukan di TK selama belajar di rumah ini. Gimana? Silakan dari UPT ada kasih paut di sini dengan PKBM Bu Hamida. Silakan Pak yang dari UPT guru TK. Nah, jadi ini kan untuk sesi TK tadi kan di Busang belum ada jaringan. Iya. Terus masuk di sesi SD. Nah, jadi baru nyapa terus habis waktu ini sesi SMP. Jadi karena SMP di Busang kan hanya dua Iya. sekolah. Jadi nanti saya minta waktu supaya ada arahan untuk guru TK khususnya selain SMP ya, untuk TK apa yang harus arahan bagaimana untuk penanganan siswa-siswa TK dan kelompok bermain di masa belajar di rumah ini. Mungkin itu yang perlu disampaikan. Penekanan apa terus tugas-tugasnya bagaimana gitu. Mungkin itu. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih. Kalau begitu saya sapa dulu yang guru SMP ya Pak. Nanti kami berTK lagi. Oke. Halo, selamat siang Bapak. Guru SMP 1 Busang. Ya. Halo Bu. Halo, apa kabar Pak? Sehat Baik, selalu ya Bu. Pak? Baik Bu. Pak Immanuel, Kepala Sekolah. Iya baik Bu. Sehat Bu. Apa kabar Pak? Iya Bu. Apa kabar Pak? Baik Bu. Sehat. Sehat. Sehat Ya. selalu ya Pak. Oke Bu. Makasih Bu. Nah, ini Pak ada beberapa hal kami bergantian nanti nih Pak, 18 kecamatan. Cuman ini duluan Busang. Iya Bu. Ada kira-kira yang ingin Bapak sampaikan tentang UAN atau tentang dana BOS atau tentang belajar di rumah atau tentang ujian ataupun PT pemberian tugas, silakan Bapak. Nah ini Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Kami di Busang ini kalau dalam soal pembelajaran di rumah untuk anak-anak, belajar di rumah itu terkadang Bu kami mengalami kendala. Pertama Bu, karena anak-anak tidak punya HP Android semua, kemudian kadang-kadang anak-anak tinggal jauh dari tempatnya sinyal. Kemudian yang ketiga Bu, ini kadang-kadang sinyal juga di Busang ini kadang-kadang tidak ada Bu. Itu yang menjadi persoalan kendala kami di Busang untuk belajar di rumah. Yang masalah ini Bu, masalah RK sekolahan itu Bu, itu kemarin sih kami sudah ngirim ya sama orang yang memang sudah ditunjuk oleh dinas untuk memverifikasi. Tetapi sampai sekarang itu Bu, kami belum mendapat hasil verifikasi itu seperti apa yang sebenarnya Bu untuk tahun 2020 ini. Nah itu Bu yang untuk kendala kami di Busang. Mungkin itu yang saya sampaikan dulu Bu ya. Makasih Bu. Ya. Terima kasih Pak Immanuel. Nah untuk RKHS yang untuk 2020 itu kan ada beberapa
tahapan. Ada 3 tahapan kan Pak yang akan cair dana BOS. Yang pertama caturulan pertama, caturulan kedua, dan ketiga. Nah, caturulan pertama ini sudah cair kan Pak? Bapak sudah terima dananya? Sudah Bu. Sudah. RKS-nya nanti akan kami kirim siapa verifikator untuk membuat RKS manual dulu. Karena nanti bentuk semua SPJ harus online dengan Kementerian Pendidikan. Nah, siapa tahu ada yang kurang pas nanti, jadi dibuat dulu SPJ manualnya, nanti biar verifikator dari Dinas Pendidikan yang akan mengekspor SPJ-nya ke Kementerian Pendidikan. Nah, melalui akun sekolah dari sekolah masing-masing. Nah, untuk RKHS, untuk SMP, itu verifikatornya, koordinatornya adalah Pak Bu Yuliansar. Apakah sudah dikirim semuanya ke Bu Yuliansar, Pak? Yang gini Bu, kemarin itu yang kami sudah bikin RKS-nya itu Bu, saya sudah kirim ke Ibu, saya lihat yang ada dikirim itu Ibu Mutahara dengan Pak siapa lagi satu, Pak Andrika kalau saya tidak salah Bu. Itu ada iya. kemarin. Ya Pak, nanti akan saya cek ulang Pak. Iya, oke Pak. Ya. Kemudian nanti saya cek ulang ya Pak. Ya, kemudian ini Bu, saya tanyakan lagi, itu masalah pembuatan RKAS itu Bu, karena pencairannya itu kan catur bulan Bu, sementara RKAS yang dibikin apa menyesuaikan catur bulan atau triwulan Bu? Ya. Ini Bu, masalah RKAS yang dibikin itu Bu, karena pencairannya itu kan 3 bulan Bu, per catur bulan Bu kan? Nah, sementara RKAS-nya apa dibikin per triwulan kah atau sesuai dengan pencairan per catur bulan? Sesuai dengan per catur bulan Pak RKHS-nya. Makanya kalau sudah masuk, nanti kami cek. Saya koordinasikan dengan Kasubag Keuangan ya Pak. Oh, berarti kemarin Bu salah yang kami ngirim itu karena kami bikin per triwulan. Oh, enggak bisa Pak, kan pencairan per pencairan. Jadi pencairan kan sudah caturulan 1 tahun. Jadi caturulan pertama ini itu yang benar-benar harus di SPJ-kan. Nah, di mana penggunaannya untuk penanganan COVID-19, kepala sekolah itu diberikan kebebasan. Iya Bu. 50% diberikan kebebasan. Nah, untuk pembayaran gaji honor sekolah yang melalui dana BOS yang tidak memiliki NUPTK itu nanti bisa dibuat suratnya sebentar akan diedarkan oleh Dinas Pendidikan setelah diverifikasi oleh nanti Pak Sekretaris formatnya. Iya. Berdasarkan pengajuan dari kepala sekolah yang ditandatangani oleh nanti kepala sekolah, komite sekolah, kepala UPT, dan kecamatan. Nah, berdasarkan itu barulah nanti Bapak bisa membayarkan gaji honor Bapak yang ada di sekolah sampai menunggu keluar NUPTK yang ada di sekolah Bapak. Iya Bu. Nah, untuk mengenai syarat-syarat PUPTK nanti akan dijelaskan Bu Sriwati atau dengan ada kepala bidangnya Pak Abbas. Iya Bu. Mengenai BOS, mengenai ujian, bagaimana Pak? Ada kendala tentang PT penugasan tugas? Yang untuk ini Bu, halo? Iya Pak. Yang masalah untuk ujian sekolah di SMP 1 ini karena kemarin usnya tidak sempat kami laksanakan sebelum ada imbauan untuk libur, maka sistemnya kami di Busang ini Bu, usnya itu kami serahkan ke guru masing-masing, kemudian anak-anak ya kami suruh ngambil satu-satu di rumah guru masing-masing Bu. Jadi anak itu tidak ke sekolah Bu. Ya sudah. Jadi seperti itu sistemnya Bu, karena kami punya prinsip seperti ini Bu. Jangan-jangan nanti di ijazah itu Bu ada kolom nilai ujian sekolah. Maka kami antisipasi seperti itu juga Bu, tanpa mengumpulkan menyuruh anak datang di sekolah. Iya, Bapak jadi sudah dia datang satu-satu di rumah masing-masing guru Bu.
Habis itu langsung disuruh bawa pulang lalu dikerjakan di rumah dan pengumpulannya hanya 1 kali Bu, pada hari terakhir. Begitu Bu. Ya, terima kasih Pak. Nanti untuk penjelasannya, saya rasa untuk tentang ujian itu ada Pak Abbas ini, mohon dibantu Pak Abbas atau Pak Imron. Siap. Silakan Pak tentang ujian. Ya, Bu. Assalamualaikum, selamat siang semuanya, Bapak Kepala Sekolah SMP. Ya. Perlu kita ketahui, kita dari Dinas Pendidikan sudah mengeluarkan surat edaran tentang ujian sekolah dan penugatan mandiri terstruktur. Itu ada Romawi 1, ada SD, Romawi 2-nya SMP, ya kan? Nah, jadi karena surat edaran nomor 4 Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu telah membatalkan US atau USBN, artinya tidak boleh sama sekali sekolah melakukan ujian klasikal yang mengumpulkan siswa, kan gitu. Maka di SMP itu dibuatlah dua model kayaknya, karena di kota di SMP Negeri 3 itu siap bersedia daring, artinya pakai komputernya, orang tuanya punya HP semua, jaringannya ada, ya tidak apa-apa. Artinya kalau memang bisa dilakukan secara online, lakukan. Ya, jadi dikasih kewenangan, mekanismenya ada jadwalnya itu kan, sama seperti jadwal waktu ujian sekolah ya. Nah, bagi yang berkendala pakai online, ya maka dibentuklah PMT tadi, dikerjakan dulu semuanya, dikasihkan soal semuanya, nanti hari terakhir baru dibawa untuk menghindari lalu lalangnya social distancingnya supaya berjalan. Makanya apa-apa betul sama seperti di SD. Bagi SD yang tidak melakukan daring, maka dia melakukan penugasan, dibawa pulang dan dikerjakan. Tapi kerjaannya juga harus menurut jadwal yang sudah ditentukan, karena namanya terstruktur, ya. Nah, supaya anak nggak ngerjakan semua sampai ngelembur-ngelembur, nanti sakit malah. Jadi memang dipahamkan ngerjakan 1 hari berapa yang misalkan 1 hari 1 mata pelajaran. Kalau memang pas cukup waktunya sebelum menjelang libur Ramadan sudah harus selesai ya. Kan tanggal 22 itu batas akhirnya. Iya, baik SD maupun SMP. Nah, bagus saja untuk siswanya, asal tidak bersamaan Pak ngambilnya. Nanti ya, satu kelas sudah ya diatur yang jelas ada jarak gitu ya. Nah, kemudian nanti supaya aman, kalau memang ada kaos tangan plastik untuk yang ngoreksi, siapa tahu karena kertas itu kan macam-macam dipegang sana dipegang sini kan. Kalau bisa gurunya itu pakai pas ngoreksi pakai sarung tangan plastik yang untuk masak-masak itu kalau ada, langsung sekali pakai sekali buang ya. Kita mengantisipasi kalau kertas disemprot cairan itu nanti takutnya basah terus tulisannya hilang. Makanya seperti itu ya. Nah, itu antisipasi ya. Jadi itu murah aja itu disuruh kalau ya. Nah, kalau enggak ya rajin-rajin pakai hand sanitizer-nya gitu ya, karena kita enggak tahu yang kertas itu kertas yang dibawa kan ada lembar jawabannya itu, kecuali kalau yang bisa dikirim melalui WA itu bisa di-print sendiri, aman ya kan, baru dikoreksi. Tapi kalau LJK-nya atau lembar jawabannya dari siswa, ya gurunya dimohon untuk hati-hati ya, karena itu barang itu kan dipegang, kita tidak tahu ya. Itu saran dari kami. Tapi kalau tadi sudah berjalan PMT-nya,
pakai diambil siswanya, tidak masalah, yang penting tidak bersamaan, atau boleh dibagi oleh tim ke rumah-rumah, nanti dibiayai oleh bos sebagai pengganti biaya US, tidak apa-apa. Juga boleh untuk beli paket untuk gurunya, kalau memang dipakai untuk kirim. Itu kalau tidak kirim, ya tidak boleh. Untuk WA macam-macam, yang 100.000 itu kan bisa untuk kegiatan itu. Masukkan ke RKAS. Ya. Nah, untuk RKAS yang kemarin itu petugas belum ini saya nyambung sedikit, belum verifikasinya. Verifikatornya nanti ada SK-nya. Yang kemarin itu tulisannya hanya mengumpulkan